Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syaherli dengan NIM 2303688. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Sintesis, Karakterisasi, dan Aplikasi Quantum Dot Zinc Telluride. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Perkembangan nanoteknologi saat ini semakin pesat dan mendorong kebutuhan akan material semikonduktor yang memiliki sifat optik dan elektronik yang lebih baik. Nah, salah satu material yang banyak dikembangkan itu adalah quantum dot, yaitu nanopartikel semikonduktor berukuran sekitar 2 hingga 10 nanometer yang memiliki sifat unik akibat adanya efek quantum confinement. Efek ini menyebabkan sifat optik dan elektronik quantum dot bergantung pada ukuran partikelnya. Nah, salah satu jenis quantum dot yang memiliki potensi besar itu adalah zinc telluride. Material ini memiliki direct band gap sebesar kurang lebih 2,26 elektron volt, sehingga mampu menyerap dan memancarkan cahaya dengan baik. Oleh karena itu, ZNTE ini dapat berpotensi di dalam berbagai bidang aplikasi seperti optoelektronik, biosensor, bioimaging, dan sel surya. Selanjutnya, dari latar belakang tersebut didapatkan identifikasi masalah. Yang pertama, perkembangan nanoteknologi membutuhkan material semikonduktor dengan sifat optik dan elektronik yang baik untuk berbagai aplikasi teknologi. Yang kedua, quantum dot ZNTE memiliki potensi dalam bidang optoelektronik, sensor, dan bioimaging karena memiliki sifat optik yang dipengaruhi oleh efek quantum confinement. Yang ketiga, metode hidrotermal yang digunakan dalam sintesis dapat mempengaruhi ukuran partikel, struktur kristal, morfologi, dan sifat optik quantum dot ZNTE yang dihasilkan. Yang keempat, karakterisasi quantum dot ZNTE diperlukan untuk mengetahui kualitas material serta potensi aplikasinya pada berbagai bidang teknologi. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, material yang digunakan adalah quantum dot zinc telluride. Yang kedua, sintesis quantum dot ZNTE dilakukan menggunakan metode hidrotermal. Yang ketiga, karakterisasi material meliputi analisis struktur kristal, morfologi, ukuran partikel, dan sifat optik quantum dot ZNTE. Yang keempat, pengujian aplikasi quantum dot ZNTE dibatasi pada analisis potensi aplikasi berdasarkan hasil karakterisasi material. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sintesis quantum dot ZNTE menggunakan metode hidrotermal. Yang kedua, bagaimana karakteristik struktur kristal morfologi, ukuran partikel, dan sifat optik quantum dot ZNTE yang dihasilkan. Yang ketiga, bagaimana potensi aplikasi quantum dot ZNTE berdasarkan hasil karakterisasi material. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama, mensintesis quantum dot ZNTE menggunakan metode hidrotermal. Yang kedua, mengkarakterisasi struktur kristal, morfologi, ukuran partikel, dan sifat optik quantum dot ZNTE. Yang ketiga, mengetahui potensi aplikasi quantum dot ZNTE berdasarkan hasil karakterisasi material. Adapun manfaat penelitian ini, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi terkait sintesis dan karakterisasi kuantum dot ZNTE menggunakan metode hidrotermal serta potensi aplikasinya dalam bidang teknologi modern seperti optoelektronik, sensor, dan bioimaging. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama ada konsep dasar material nano dan semikonduktor. Material nano ini adalah material yang memiliki ukuran sekitar 1 sampai 100 nanometer. Pada ukuran tersebut, material menunjukkan sifat yang berbeda-beda dibandingkan material dengan berukuran yang lebih besar atau bulk. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya luas permukaan terhadap volume serta munculnya efek kuantum. Semikonduktor merupakan material yang memiliki nilai konduktivitas listrik di antara konduktor dan isolator. Artinya, semikonduktor ini tidak menghantarkan listrik sebaik logam, tetapi juga tidak menghambat aliran listrik seperti isolator. Sifat semikonduktor ini dapat dikendalikan melalui komposisi material, ukuran partikel, maupun penambahan dopan. Karena sifatnya yang dapat dikontrol, semikonduktor ini menjadi material utama dalam pembuatan LED, transistor, laser, sensor, hingga sel surya. Kok jadi quantum dots ini merupakan salah satu contoh material dari semikonduktor yang berukuran nano, sehingga menggabungkan keunggulan material nano dan semikonduktor sekaligus. Selanjutnya ada quantum dot. Quantum dot merupakan nanopartikel semikonduktor berukuran 2 hingga 10 nanometer. Pada ukuran tersebut muncul fenomena yang disebut quantum confinement effect, yaitu pembatasan gerak elektron akibat ukuran partikel yang sangat kecil. Akibatnya adanya efek ini, energi yang dimiliki elektron berubah, sehingga band gap quantum dot itu bergantung pada ukuran partikelnya. Semakin kecil ukuran quantum dot, maka energi band gap-nya akan semakin besar. Dan apabila ukuran partikel semakin besar, semakin kecil ukuran quantum dots, maka energi band gap-nya itu akan semakin besar, sehingga cahaya yang dipancarkannya itu memiliki panjang gelombang yang lebih pendek.
Apabila ukuran partikel semakin besar, maka akan maka bandgap akan mengecil dan cahaya yang dipancarkan memiliki panjang gelombang yang lebih panjang. Keunggulan utama quantum dots ini dibandingkan dengan material semikonduktor yang lainnya yaitu warna emisinya dapat diatur hanya dengan menggunakan ukuran partikel tanpa mengubah komposisi kimianya. Selanjutnya ada quantum dot zinc telluride. Quantum dot zinc telluride ini merupakan salah satu material semikonduktor golongan 2 dan 6 yang tersusun atas unsur zinc atau seng dan tellurium. ZnTe ini memiliki nilai band gap sekitar 2,26 elektron volt sehingga memiliki kemampuan menyerap sekaligus memancarkan cahaya dengan efisiensi yang tinggi. Karena memiliki direct band gap, proses rekombinasi elektron dan Hall berlangsung lebih efektif dibandingkan semikonduktor indirect band gap seperti silikon. Hal ini membuat ZnTe itu sangat baik digunakan pada perangkat optoelektronik. Dalam bentuk quantum dot, sifat optik ZnTe ini menjadi lebih baik karena dipengaruhi oleh efek dari efek quantum confinement tadi. Selain memiliki sifat optik yang lebih baik, ZnTe ini juga memiliki kestabilan kimia yang cukup tinggi, serta relatif mudah disintesis menggunakan beberapa metode, salah satunya itu metode hidrotermal. Selanjutnya, ada metode sintesis ZnTe quantum dots. Yang pertama ada metode kimia basah. Metode kimia basah ini dilakukan dengan mereaksikan larutan prekursor ke dalam pelarut. Metode ini sederhana dan ekonomis, tetapi ukuran partikel yang dihasilkan itu terkadang kurang seragam. Yang kedua ada metode hot injection. Metode ini dilakukan dengan menyuntikkan prekursor ke dalam pelarut bersuhu tinggi sehingga menghasilkan quantum dot dengan ukuran yang lebih seragam. Namun, metode ini memerlukan kontrol suhu yang ketat. Yang ketiga ada metode solvothermal. Metode ini menggunakan pelarut organik dan reaksi berlangsung di dalam autoklav pada suhu serta tekanan tinggi. Metode ini menghasilkan kristal yang baik, tetapi biaya sintesisnya tergolong mahal. Yang keempat ada metode hidrotermal, yaitu metode sintesis yang dilakukan dengan mereaksikan larutan prekursor di dalam autoklav tertutup pada temperatur dan tekanan yang tinggi. Prinsip metode hidrotermal ini adalah mempercepat proses nukleasi dan pertumbuhan kristal sehingga diperoleh nanopartikel dengan ukuran yang lebih seragam. Metode ini dipilih karena memiliki beberapa keunggulan, yaitu proses sintesis relatif sederhana, suhu reaksi lebih rendah dibandingkan dengan metode yang lain, dapat menghasilkan kristalinitas yang baik, serta ukuran partikel yang relatif seragam, dan prosesnya yang lebih sederhana dan lebih ramah lingkungan. Eh, Namun, hasil sintesis tetap dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti temperatur dari reaksi, lama pemanasan, konsentrasi prekursor, nilai pH, dan penggunaan capping agent. Oleh karena itu, parameter-parameter tersebut harus dikontrol agar diperoleh quantum dot dan NTE dengan sifat yang optimal. Selanjutnya ada karakteristik quantum dot dan NTE. Yang pertama menggunakan XRD. XRD ini digunakan untuk mengetahui struktur kristal, fase kristal, dan tingkat kristalinitas quantum dot dari pola diffraksi dan dihasilkan dari pola diffraksi yang dihasilkan dapat dipastikan apakah material yang terbentuk itu benar-benar merupakan ZnTe yang sesuai dengan standar kristalnya. Yang kedua ada SEM. SEM ini digunakan untuk mengamati morfologi atau bentuk permukaan partikel serta melihat distribusi dan ukuran partikel secara visual. Hasil SEM ini memberikan informasi mengenai apakah partikel yang terbentuk itu seragam atau masih ada yang mengalami aglomerasi. Selanjutnya ada UV phase. Instrumen UV phase ini digunakan untuk mengetahui sifat optik material melalui spektrum absorbansi. Dari data UV phase ini dapat ditentukan nilai energi band gap dari quantum dot ZnTe ini sehingga dapat diketahui pengaruh ukuran partikel terhadap sifat optiknya. Yang keempat ada photoluminescence atau PL. PL ini digunakan untuk mengukur kemampuan quantum dot dan memancarkan cahaya serta diberikan energi atau disinari. Hasil dari PL ini menunjukkan kualitas emisi cahaya dan sangat penting untuk mengetahui potensi quantum dot dan NTE dalam aplikasi optoelektronik, sensor, maupun bioimaging. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi karakteristik ZnTe quantum dot. Konsentrasi prekursor ini memengaruhi jumlah inti kristalnya yang terbentuk. Temperatur dan waktu sintesis ini dapat mengaruhi proses pertumbuhan kristal sehingga akan menemukan ukuran partikel dan tingkat kristalinitas. Dan nilai pH ini dapat mempengaruhi laju reaksi kimia selama sintesis. Sedangkan capping agent itu berfungsi menghambat pengumpulan nanopartikel sehingga ukuran partikel itu menjadi lebih seragam dan stabil. Selanjutnya ada aplikasi quantum dot ZnTe. Di bidang optoelektronik, quantum dot ZnTe ini digunakan sebagai material pada LED, laser, fotodetektor, dan layar beresolusi tinggi karena mampu menghasilkan emisi cahaya yang efisien. Yang kedua ada sensor dan biosensor. Quantum dot ZnTe itu dimanfaatkan sebagai sensor fluoresensi untuk mendeteksi ion logam maupun biomolekul dengan sensitivitas yang tinggi. Yang keempat ada bioimaging.
Quantum dot ZNTE ini digunakan sebagai penanda fluoresensi untuk membantu proses pencitraan pencitraan sel dan jaringan karena mampu memancarkan cahaya yang terang dan stabil. Selain itu, quantum dot ini juga berpotensi digunakan pada sel surya dan fotokatalis, sehingga memiliki prospek yang luas dalam berbagai teknologi modern. Selanjutnya ada metode bab 3, yaitu metode penelitian, di mana waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2026 di Laboratorium Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Adapun variabel penelitiannya, yang pertama variabel bebas suhu sintetis. Yang pertama ada suhu sintesisnya yaitu 120 derajat Celcius, 150 derajat Celcius, dan 180 derajat Celcius. Yang kedua ada waktu sintesis yaitu 6, 12, dan 18 jam. Yang ketiga ada variabel terikat. Yang kedua ada variabel terikatnya, di mana variabel terikatnya itu ada ukuran partikel zat NTE quantum dot. Yang kedua ada struktur kristal, kemudian morfologi, lalu nilai band gap-nya, dan intensitas PL-nya. Yang ketiga ada variabel kontrol. Yang pertama konsentrasi dari prekursornya. Yang kedua ada pH larutannya. Yang ketiga volume pelarut. Yang keempat pengadukannya. Dan yang kelima kondisi karakterisasinya. Selanjutnya alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini ada autoclave hidrotermal, hot plate, oven, centrifuge, neraca analitik, pH meter, termometer, stopwatch, gelas beker, gelas ukur, pipet tetes, batang pengadu, spatula, corong, kertas saring, tabung sentrifuge, dan kuvet sampel. Dan alat untuk karakterisasinya itu ada XRD, SEM, UV vis, dan PR. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Yang pertama, preparasi larutan prekursor. Yang pertama, kita perlu menyiapkan alat dan bahan. Seluruh alat dan gelas itu dibersihkan dengan aqueous dan dikeringkan terlebih dahulu untuk menghindari kontaminasinya. Selanjutnya, larutan zinc asetat dihidrat atau sumber dari Zn2 plusnya itu ditimbang sebanyak 1,9 gram zinc asetat dihidrat ditimbang. Kemudian dilarutkan dalam 50 ml aqueous dan diaduk menggunakan magnetic stirrer hingga larutan menjadi homogen. Selanjutnya, larutan untuk sumber TE-nya itu digunakan Na2TeO3 sebanyak 0,86 gram, ditimbang, kemudian dilarutkan dalam aqueous secara terpisah hingga larutannya itu homogen. Selanjutnya dicampurkan kedua larutan sodium telluride dicampurkan secara perlahan ke dalam larutan zinc asetat dihidrat tadi sambil diaduk menggunakan magnetic stirrer pada kecepatan 500 rpm. Kemudian ditambahkan TGA atau thioglycolic acid, ditambahkan TGA itu ke dalam campuran larutan dengan perbandingan 1:2 sebagai stabilizer atau capping agennya untuk mengontrol pertumbuhan partikel dan mencegah aglomerasi dari nanopartikel. Kemudian dilakukan pengaturan suhu pengaturan pH. pH larutan itu diatur hingga mencapai pH 10 menggunakan larutan NaOH sambil dipantau menggunakan pH meter. Kemudian penambahan natrium borohidrida sebagai reduktornya. Setelah pH-nya itu sesuai, larutan natrium borodihidra atau NaBH4 dengan konsentrasi 0,2 molar itu ditambahkan secara perlahan sebagai reduktornya. Kemudian larutan diaduk selama 30 menit hingga terbentuk larutan prekursor yang homogen dan stabil. Selanjutnya ada prosedur sintesis quantum dot ZNTE dengan metode hidrotermal. Larutan prekursor yang sudah dibuat tadi dimasukkan ke dalam wadah teflon autoclave hidrotermal hingga sekitar 80% dari kapasitas total autoclave-nya. Kemudian autoclave itu ditutup rapat untuk memastikan tidak ada kebocoran selama proses pemanasan. Kemudian autoclave itu dimasukkan ke dalam oven sintesis dengan dilakukan variasi suhu dan waktu yang dilakukan, suhunya ada 120, 150, dan 180 dengan waktu sintesis 6, 12, dan 18 jam. Selanjutnya, selama proses hidrotermal terjadi reaksi antara ion Zn2+ dan ion tellurium sehingga terbentuk inti kristal dan pertumbuhan nanopartikel ZNTE pada suhu dan tekanan yang tinggi. Selanjutnya, setelah proses sintesis selesai, autoclave dibiarkan mendingin secara alami hingga mencapai suhu ruang. Kemudian, larutan hasil sintesis itu dikeluarkan dari autoclave, lalu dipisahkan larutan menggunakan centrifuge pada kecepatan 4.000 rpm selama 15 menit untuk memperoleh endapan ZNTE quantum dots-nya. Kemudian dilakukan pencucian endapan. Endapan tadi dicuci menggunakan aqua sebanyak 3 kali untuk menghilangkan sisa ion dan prekursor yang tidak bereaksi. Selanjutnya, pencucian dilakukan menggunakan etanol sebanyak 2 kali untuk menghilangkan pengontrol organik dan mempercepat proses pengaringannya. Selanjutnya, sampel serbuk yang sudah dicuci 2 kali tadi dikeringkan menggunakan oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 4 jam sehingga diperoleh serbuk ZNTE quantum dots. Selanjutnya ada prosedur karakterisasi quantum dot ZNTE. Yang pertama, menggunakan XRD, sampel dikeringkan menggunakan mortar hingga menjadi serbuk yang homogen. Kemudian sampel ditempatkan pada sampel holder XRD dan diratakan ke permukaannya. Kemudian sampel dianalisis menggunakan instrumen XRD. Rentang sudut difraksi 2 theta antara 20 derajat sampai 80 derajat.
Selanjutnya, karakterisasi scanning elektron mikroskopi dilakukan karakterisasi menggunakan SEM. Sampel ditempatkan pada sampel holder SEM menggunakan karbon tape. Kemudian sampel dilapisi lapisan konduktif tipis apabila diperlukan. Sampel dianalisis menggunakan SEM untuk mengetahui morfologi pertumbuhan, morfologi permukaan, bentuk partikel, dan distribusi ukuran partikel ZNTE quantum dot. Kemudian karakterisasi UV phase. Sebanyak 0,01 gram ZNTE quantum dot ini dilarutkan dalam aqueous, kemudian larutannya dimasukkan ke dalam kuvet, lalu dianalisis menggunakan UV phase. Kemudian ada menggunakan photoluminescence, larutan ZNTE yang dimasukkan ke dalam kuvet, kemudian dianalisis menggunakan photoluminescence. Panjang gelombang eksitasinya sebesar 350 nanometer, bentang emisinya 400 sampai 700 nanometer. Spektrum photoluminescence-nya digunakan untuk mengetahui intensitas emisi cahaya panjang gelombang, fluoresensi, dan kestabilan optik ZNTE quantum dot hasil sintesisnya. Selanjutnya ada prosedur pengujian aplikasi fotoluminesensi. Yang pertama, sebanyak 0,01 gram ZNTE quantum dots itu ditimbang menggunakan neraca analitik, kemudian sampel dilarutkan dalam aqueous hingga terbentuk larutan yang homogen. Kemudian larutan dimasukkan ke dalam kuvet sampel untuk melakukan pengukuran. Lalu dimasukkan ke dalam instrumen spektrofluorometer dengan panjang gelombang eksitasinya 350 nanometer dengan rentang pengamatan emisi 400 sampai 700 nanometer. Intensitas fotoluminescence ini panjang gelombang emisi maksimum, kestabilan fluoresensi quantum dot (NTE). Itu merupakan parameter yang akan diamati. Kemudian pengamatan visual dengan lampu UV dilakukan secara visual menggunakan lampu ultraviolet dengan panjang gelombang 365 nanometer dengan kondisi ruangan yang gelap. Kemudian larutan ZNTE quantum dot ini akan memancarkan cahaya sesuai warna dan intensitas fluoresensi saat terkena paparan dari sinar UV. Kemudian diamati berdasarkan warna, fluoresensi yang dihasilkan, intensitas cahaya, fluoresensi. Hasil pengamatan yang ini digunakan untuk menilai kemampuan fotoluminesensi ZNTE quantum dot sebagai material potensial untuk aplikasi optik seperti sensor, bioimaging, dan display. Mungkin sekian yang hanya dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.